Kagunaan ni ubat-ubatan tradisional ni, kalau keadaan yang terdesak, emergency ka begitu, inilah guna dia. Baru mau seberang sungai. Hari ini macam tidak berapa ceria. Sedang sakit kan ya? Demam teruk. 2 hari sudah demam. Nah. Makan pun tidak selera makan semua. Hari ini saya akan menuju ke satu destinasi saya. Sebelum itu saya mau kasih makan dulu ikan saya. 2 lubuk, baru 2 lubuk. Tempat ikan saya kasih makan tadi. Lecin lagi nih batu. Saya punya penglihatan pun macam belum berapa jelas penglihatan saya, macam bergegar-gegar penglihatan saya. Mungkin ini kesan-kesan daripada nih demam. Saya belum lagi pergi mencari obat tradisional untuk demam punya. Tengok macam mana. Kalau keadaan masih serupa, masih begitu teruk keadaan saya, esok baru saya pergi cari obat tradisional lah. Mau pergi hospital pun jauh. Mau pergi di hospital 23 km perjalanan mau pergi hospital. Lagipun masa sekarang pun tidak berapa bebas. Dan rasa mau naik bukit pun sekejap penata. Ini mungkin disebabkan saya kekurangan tenaga nih. Sebab 2 hari sudah saya tidak selera makan. Mau makan pun kecil saja dapat makan. Oke, saya sudah sampai ke lubuk ketiga. Saya kasih makan dulu ikan kelas saya. Saya ambil dulu nih makanan ikan dalam botol. Yang tadi licak-licak sudah kena masuk air. Nah, kamu berebut makanan tuh ikan kala. Nah, saya bagi kamu banyak-banyak. Nah, lama hujan menitik sudah pula terpaksa off nih video lah ini. Mana dapat berfungsi lagi nih video ini handphone kalau sudah hujan. Lebat lagi nih hujan. Oke lah, saya simpan dulu nih. Alam jam berbunyi sudah. Menunjukkan jam 6.07 menit pagi. Tidak dapat tidur. Sakit perut betul. Sampai pagi tidak dapat tidur, sakit perut. Pukul 6 lebih sudah. Botol-botol tidak dapat
tidur lah. Oh, oh. Terpaksa karena buat sesuatu nih begini. Baru sembuh dari selisima, macam-macam penyakit pula timbul. Hari sudah perut saya sakit betul loh, macam masuk angin. Mau kena cari perlu buat sesuatu lain nih begini. Mana beli ini macam apa? Ya senserau. Sambung minum dulu lah ini air. Allah, sudah habis oh. Terpaksa saya mau pergi cari lagi lah nih. Pergi ambil lagi. Ini tidak boleh masak lagi kedua kali nih. Habis sudah dipindah bisa. Nih. Kamu tahu kah ini apa benda ini? Ini ya, pucuk jambu batu. Ini saya rebus. Dan yang ini ya, kamu kenal kah ini? Itu kami panggil gesing dalam bahasa Melayu. Apa itu? Saya sudah lupa. Nanti bila saya mau pergi cari nanti saya akan tunjuk lah nanti. Oke, ini pucuk gesing. Saya kasih campur dengan nih. Saya kasih campur dengan nih pucuk daun jambu. Saya rebus, saya minum. Lepas saya minumnya, baru oke sedikit saya punya perut. Bukan lagi oke, kira bagus sudah betul-betul lah. Mau minum dulu lah. Dia punya rasa ada kelat-kelat sedikit, dia punya rasa. Inilah warna dia. Kalau kita rebus tuh pucuk daun jambu sama tuh apalagi tuh kalau dalam bahasa Melayu. Tapi kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa dusun, gesing. Kami panggil gesing. Beginilah warna air dia kalau kena rebus. Macam-macam lagi saya coba. Ini, kamu kenal kan nih, minyak air putih. Saya gosok saya punya perut, langsung tidak beliau. Tidak ada perubahan. Terpaksa saya pergi cari ini pucuk jambu. Ini sama nih yang kami panggil gesing. Saya rebus, saya minum, lepas saya minum tidak sampai 1 jam. Terus keadaan perut saya oke. Hilang tuh sakit perut sama tuh yang macam kembung saya punya perut. Keras saya punya perut. 2 hari ya saya punya perut keras. Udah disebabkan ini habis sudah air, tengok. Habis sudah air. Terpaksa lah saya mau pergi cari nih. Saya mau pergi cari lagi.
Saya 4 hari ya demam selisima. Lepas saya sembuh daripada demam selisima, tiba-tiba saya punya perut ada masalah pula. Sakit, bukan sakit alang-alang. Saya tahan saya punya sakit perut. Kamu pernah kah menahan? Kamu tahan satu-satu yang kamu rasa sakit, kamu tahan sampai perlu semua keluar. Kamu pernah kah begitu? Itu menandakan sudah cukup sakit tuh, sengsara tuh loh. Lepas saya minum nih air rebusan nih, lepas saya minum nih, baru oke saya punya perut. Kamu pun boleh dengarkan saya punya suara sekarang macam tenggelam saya punya suara, bukan macam suara saya yang lalu-lalu. Jelas, terang saya punya suara. Sekarang saya punya suara macam tenggelam, sebab baru mau pulih saya punya keadaan. Dalam 4 hari saya demam selisima. 4 hari juga air saja saya minum sebagai makanan saya. Sebab saya makan pun tiada selera. Selepas ke 4 hari itu lebih kurang masuk ke 6 hari, tiba-tiba pula perut saya sakit. Mungkin tuh kesan-kesan yang perut saya tiada isi dalam 4 hari itu. Disebabkan saya tiada selera makan dalam 4 hari. Disebabkan demam. Kalau apapun saya simpan juga lah nih. Walaupun dia tidak berkesan untuk perut saya yang sakit, saya simpan saja nih. Sekarang nih saya berada di rumah lama kami. Di rumah lama kami yang ada di tengah sawah. Saya minum habis dulu lah nih. Lepas saya minum nih, baru saya mau pergi ambil tuh pucuk jambu sama tuh gasing. Oke, sekarang saya mau pergi ambil dulu tuh pucuk jambu batu dengan tuh pucuk gasing. Kemarin saya pergi ambil sana. Nanti kita akan sampai sana nanti. Oke, yang tuh tempat saya ambil kemarin pokok jambu batu. Sedikit sudah. Pocok dia yang muda-muda saya sudah ambil kemarin. Kemarin saya ambil ini bagian pucuk muda saja yang ini. Kita boleh nampak nih pucuk muda. Ini daun muda. Ini daun tua semua. Kemarin saya ambil ini bagian pucuk saja betul-betul. Oke, nih. Tapi kalau kita mau ambil ini pucuk pun kita tengok-tengok lah, lihat-lihat lah. Jangan kita terambil yang ada ulat bulu. Kita mau kasih sembuh kita punya penyakit, tambah pula penyakit nanti kalau ada ulat bulu kena masak nanti. Oke, kita petik dan kita perhatikan betul-betul. Oke, yang ini lagi, ini pucuk muda. Nampak kan nih pucuk muda nih? Ini paling muda betul-betul. Ini ya, ini paling mudah betul-betul nih. Jangan ambil yang tua nih. Oke, ini kalau ini habis terpaksa saya mau kena cari tempat lain lagi lah. Sekarang pokok jambu batu saya sudah mau cari ya. Saya sudah mau cari pokok jambu batu sekarang. Oke, ini pucuk muda. Ini. Oke, ini saya punya bakul lah.
Tidak tahu kenapa ini macam kering dia punya daun. Ingat tuh kalau mau ambil nih pokok daun, ini pucuk daun, kena hati-hati ya, jangan terambil yang ada ulat bulu. Ngeri meow. Kucing saya pun mau pergi ikut saya, mau pergi cari obat. Tuh bunyi-bunyi dia sana. Oke, tengok. Belum lagi berapa banyak kok. Saya ingat-ingat mau ambil banyak sih kita sebagai stok, supaya saya tidak susah pergi ambil. Meow. Tuh kucing pergi ikut saya. Ada sudah buah nih jambu. Tuh buah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sudah yang mau masak. Oh, ini jambu nih ya. Ini jambu nih sih, ini tengah sawah padi nih jambu nih. Hai. Iya, kenapa lah kan ini pergi ikut saya? Tengok kucing pergi ikut saya pergi cari obat. Lepas ini cukup, lepas nanti ini cukup. Tuh pucuk gasing lagi saya mau pergi cari. Kemarin di sana tempat saya ambil kemarin. Tapi di sana macam tua sudah dia punya pokok. Susah sudah mau cari dia punya pucuk. Saya dapat pula jambu, sudah masak jambu batu. Saya makan dulu lah nih, mana tahu dia boleh membantu untuk menyembuhkan saya. Manis oh. Ini dulu, ini pokok jambu ini dulu. Selalu sudah kena musnah, nasib juga dia tidak mati. Berapa kali kena tebang, kena potong. Kali ini saya tidak mau potong lagi pula nih, saya tidak mau tebang lagi. Tengok berapa baik kalau ada masalah kesehatan, berapa baik kalau ada tumbuhan-tumbuhan seperti ini yang ada dekat dengan tempat tinggal kita. Kemarin saya ambil tuh pucuk gasing. Ada sih nih. Nih. Inilah yang kami panggil gasing ini. Ini rumput ah. Ini rumput. Ini rumput. Oke, ini kami panggil gasing ini, dia punya bunga. Bunga kami panggil gasing ah. Ini dia punya bunga. Oke, tengok dia punya pucuk saya sudah petik kemarin. Ini dia punya pucuk.
Ada tinggal sikit-sikit. Saya mau ambil lah. Ini. Oke. Ini semua pucuk yang bagian muda saja. Ini pun kalau mau petik ini pun hati-hati, jangan terambil yang ada ulat buluh. Ini banyak di sini nih. Masa-masa yang lalu tapi pernah hapus sudah, kena musnah sudah. Nah, tengok berapa bagus kalau ada nih tumbuhan dekat sini. Ada lagi sana, anak saya nampak. Tuh. Ini. Oke. Belum lagi cukup. Ini baru begini banyak. Ini pucuk gasing. Belum lagi berapa banyak. Saya mau pergi cari dulu yang sana lah, yang tuh. Tapi sana dia punya pokok sudah tua-tua semua. Saya sudah mau cari pucuk muda. Belum lagi berapa banyak. Ini pucuk jambu kira oke sudah. Beli cukup sudah, tapi ini pucuk gasing. Ini pucuk gasing. Masih sedikit. Perlu lagi kena tambah. Oke, sekarang saya mau pergi ambil dulu tuh pucuk gasing. Harap-harap ada yang boleh dipetik lagi. Sebab kemarin pun macam saya pilih-pilih saja. Tua sudah tuh dia punya pokok. Susah sudah mau ambil tuh dia punya pucuk muda. Oke, kemarin kawasan sinilah saya pergi ambil nih pucuk gasing. Oh, ada pula sana sikit-sikit. Nasib belum kena racun. Tengok, ini nasib belum kena racun. Inilah guna ini kalau ada nih tumbuhan dekat-dekat. Kemarin saya tidak nampaknya. Oh iya. Sebab kemarin saya tidak round habis semua di kawasan. Cari nih pucuk gasing. Ini ya pucuk gasing ya. Nih. Terima kasih lah nih tumbuhan ada di sini. Dekat-dekat. Panas lagi nih matahari nih. Mungkin banyak orang tertanya-tanya kan. Tiada yang bantu dia pergi ambil obat begitu kan? Pertanyaan. Mungkin pertanyaan di luar sana. Yang sebetulnya kenapa saya berada di rumah lama nih? Walaupun ada rumah yang kira baru, tapi berkenaan dengan rumah yang baru tuh saya tidak perlu mau cakap banyak. Dan kenapa saya selalu tinggal di rumah lama nih? Yang betul, abang, kakak, adik saya sama mereka sudah kawin semua. Jadi mereka sudah buat rumah masing-masing. Masing-masing mereka sudah buat rumah untuk keluarga mereka. Yang rumah lama ini sebenarnya kira rumah keluarga kami. Sebab kami kesemua beradik semua membesar di sini. Dan ada juga yang masih tinggal di sini sudah berkawin. Jadi selepas mereka berkawin semua, mereka pun buat rumah masing-masing lah. Jadi kenapa saya tinggal di sini? Sebab mengikut
mengikut kenyataan mama saya, kawasan Tanah Sawah yang dimana terletaknya rumah lama ini adalah bahagian saya punya. Mengikut keterangan mama saya lah. Jadi sebab itulah saya tinggal di sini. Saya betul begitu sayang dengan rumah ini. Sebab disinilah tempat kami membesar semua. Separuh daripada kami adik-beradik lahir di sini, di rumah lama kami. Sebab itulah saya tidak mau berpisah dengan rumah ini, sebab bagi saya kan ini rumah paling bersejarah untuk keluarga kami. Sebab disinilah tempat kami membesar semua. Walau apapun, harap-harap ada rezeki akan datang nanti, ini rumah saya akan perbaiki. Dan kalau ada kemampuan saya, tinggallah macam mana reka bontok saya mau buat nanti. Harap-harap ada rezeki saya di masa akan datang nanti. Harap-harap tidak mati awal lah. Dan masa sekarang ini pun saya kira saya sudah cukup berdikari. Macam mana saya menghadapi kehidupan saya bila masa sakit, bila mana saya perlukan obat, saya 100% semua yang berusaha tanpa bantuan-bantuan daripada keluarga ataupun adik, abang, kakak saya. Ini kenapa macam begini? Sebab bagi pikiran saya kan, saya tidak mau sikit-sikit sebenarnya masalah saya serahkan kepada keluarga kami. Sikit-sikit masalah mau serah beban kepada mereka. Saya tidak mau begitu. Selagi saya mampu menghadapi sesuatu perkara itu, selagi itu saya coba. Harap-harap tidak mati berseorangan lah. Harap-harap jangan pula terjadi macam tempat-tempat lain bila orang nampak sudah baulat, sudah bagiok. Jadi itulah sebab sebenarnya kenapa saya berdikari seorang diri. Bila masa saya sakit, bila saya perlukan obat. Dan bukan pertama kali ini saya pernah begini. Saya pernah merantau. Saya pernah merantau di Singapura, saya pernah merantau di Semenanjung. Dan apa-apa masalah saya sendiri yang menyelesaikan masalah saya. Seperti inilah saya sendiri berdikari. Sebab dalam pikiran saya, katakanlah satu hari nanti saya tiada keluarga, memang pun belum lagi ada istri, belum lagi ada bakal-bakal tunang kah, apalagi anak. Manalah tahu satu hari nanti kan saya tiada keluarga. Kalau saya tidak mulai daripada awal untuk berdikari untuk diri saya sendiri, macam mana saya akan berhadapan dengan masalah-masalah saya akan datang nanti. Jadi inilah kebaikannya. Kenapa saya berdikari seperti ini dari dulu hingga sekarang. Oke, ini pucuk gasing sudah tidak banyak lagi. Sudah banyak, tapi walau macam mana pun saya mau tambah lagi. Di sana kita nampak ada baju kan. Ini sebenarnya baju yang tidak terpakai lagi. Tujuan karena letak nih baju di sini untuk menghalau burung pipit. Ini baju ini milik orang lah. Ini sawah padi sebelah sini ini milik orang punya. Yang sebelah sini ini kawasan sawah padi saya lah. Oke, ini pucuk gasing mungkin cukup sudah ini.
perlu lagi beberapa pucuk nih gasing, tapi harap-harap keadaan saya hari esok oke sedikit, nanti saya pergi ambil balik lah. Lagipun saya belum lagi sembuh dari 100% daripada demam, ditambah lagi sakit perut saya nih. Kalau kena lagi nih matahari panas, tidak tahu lah, mungkin takut nanti dia bikin tambah sakit nanti nih kena kejutan matahari nih. Oke, mau balik ke rumah dulu, saya mau proses dulu nih. Oke, saya proses dulu. Ini paling bagus paling bagus kalau kita mau masak ini. Paling bagus ini satu, ini satu. Jadi katakanlah kalau ini 20, ini pun 20 lah. Ini pucuk gasing ini pucuk gasing. Saya tuh sudah tunjukkan macam mana bentuk bunga tuh pokok gasing tadi. Dalam bahasa Melayu ini ada ini nama dia, tapi saya tidak ingat. Saya sudah lupa. Saya mau final check lagi, mana tahu ada ulat bulu. Inilah kebaikan kalau kita tahu serba sedikit obat-obatan tradisional, inilah kebaikan. Lagipun masa sekarang kan tidak berapa selesai pergi di hospital masa COVID. Mungkin boleh juga lah kalau ikut swab, tapi kebetulan tempat saya ini kalau mau pergi hospital 23 km. Jadi selagi kita yakin dengan obat tradisional, selagi itulah saya boleh tidak perlu pergi di hospital lah. Dan bagi saya kan ada baiknya dari umur kita yang muda lagi, dari umur kita yang awal lagi, dalam macam belasan tahun ke umur remaja, ada baiknya dari umur kita yang masih muda lagi, ada baik kita tahu serba sedikit obat-obatan tradisional lah. Sebab kegunaan nih obat-obatan tradisional nih, kalau keadaan yang terdesak, emergency kah begitu, inilah guna dia. Katakanlah akan datang nanti anak kita sakit perut kah atau macam mana semua sakit. Jadi kalau kita tidak tahu satu daripada beberapa jenis obat tradisional lah, macam mana kita mau menyelesaikan masalah yang mendesak toh. Jangan pula baru dalam perjalanan pergi hospital anak kita sudah meninggal. Sebab apa yang saya rasa 2 hari yang lepas masalah perut saya ini sakit, saya rasa kalau anak kecil sudah lama mati mau tahan tuh sakit. Walaupun saya sudah dewasa, saya tahan tuh sakit perut saya sampai keluar saya punya palo, mau tahan. Jadi kalau setakat budak kecil kalau tiada nih, macam mana? Mungkin baru dalam perjalanan sudah macam-macam terjadi. Jadi inilah kebaikan kalau kita tahu ini. Jangan kita asik mengata orang, jangan kita asik
mempersendakan orang, menghina orang. Tapi apa-apa satu jenis obat tradisional pun kita tidak tahu. Itu tiada guna. Kalau ikut betulah, kalau bukan disebabkan ini ya, saya sudah mati ya. Sebab mau pergi hospital pun tidak dapat, macam mana? Mau bawa kendaraan, kalau sakit betul, macam mana? Saya pergi cari ini pun hampir saya tidak dapat tahu. Saya pergi cari kemarin. Apalagi mau pergi hospital, 23 km perjalanan. Oke, cukup dulu lah nih untuk satu kali saya masak. Nanti ini saya kasih masuk sana sejuk saya sebagai stok. Ini yang sudah kena rebus tuh. Ini tinggal buang lah. Tidak lagi tuh kira dia punya apa? Bisa, dia punya khasiat. Oke, saya mau isi air dulu nih cerik saya. Oke, ini kalau kita mau rebus nih ataupun mau masak, kita agak-agak lah. Kalau sebanyak ini ya, katakanlah, saya rasa ini lebih 10 pucuk ya, lebih 10 pucuk nih. Ini gasing dengan nih pokok jambo, ini pucuk jambo. Saya rasa lebih 10 nih, saya tidak berapa kira tadi. Saya agak-agak saja begitu. Lebih kurang dalam 10 nih ya, pucuknya. Sebeli-belinya kita masak dengan air. Sebeli-belinya 3 gelas lah. 3 gelas. Sebeli-belinya 3 gelas macam nih. Atau pun yang besar sedikit pun boleh lah. Nih. Oke, saya sudah masukkan sini. Saya masak dulu. Dan bila masa kita memasak nanti, pastikan apabila dia sudah masak, pastikan ya lebih kurang dalam 5 menit. Ataupun 3 ataupun 5 menit mendidih lah. Baru kita kasih mati ini api. Baru kita tuang di gelas. Kita kasih sejuk dulu sehingga dia menjadi suam, baru kita minum lah. Oke. Oke, sudah masak mendidih sudah. Tengok. Dia punya uap. Berterbangan sudah dia punya uap. Dan apabila dia mulai mendidih, kita kecilkan api. Kita kecilkan api, tunggu dalam 3 menit ataupun 5 menit lah. Dalam masa yang sama, kita tekan tuh pucuk. Tuh pucuk jambu batu dengan tuh gasing. Kita tekan supaya dia betul-betul tenggelam dan dimasak oleh air. Oke, kita tunggu dalam 3-5 menit lah. Saya sudah kasih kecil api.
Oke, sudah cukup masa 3 menit. 5 menit pun boleh, tapi saya kasih dia dalam 3 menit sajalah. Kita kasih mati api. Lepas itu ambil gelas. Oke. Tuang di sini gelas lah. Tengok dia punya warna. Nah, tengok. Warna dia serupa yang saya minum. Yang sebelum nih. Oke. Kasih sejuk dulu dia. Tunggu dia sampai suam. Tunggu dia sampai suam. Kita tengok. Yang ini. Yang saya masak 1 hari. Yang lalu. Oke. Ini dia punya warna. Dan kita tengok yang ini. Sama kah warna dia? Sama kan? Oke. Ini pucuk jambu batu. Dan ini pucuk gasing. Sama warna dengan ini kan. Ini yang saya masak 1 hari yang lepas. Nih. Oke, sudah sejuk. Bukan sejuk lah. Dia suam-suam lah. Oke, mungkin setakat sampai di sini saja saya punya video. Saya harap video ini memberi manfaat kepada Anda sama sekeluarga serta yang di luar-luar di sana. Sekiranya video ini ada manfaat kepada Anda semua, sila sharekan video ini agar yang di luar sana dapat tahu kebaikan pucuk jambu batu ini dengan pucuk gasing ini. Sharekan video ini. Video ini saya akan muatkan di dalam YouTube channel saya. Jadi sharekan video ini melalui dengan link. Sharekan kepada kawan-kawan semua. Dan bukan setakat kawan-kawan saja di luar sana. Kalau boleh, sharekan seluruh Malaysia ataupun seluruh dunia. Sebab ini ya betul-betul memberi manfaat kepada diri kita, kesehatan kita. Oke, maka dengan itu jumpa lagi nanti. Oke, bye.